Dati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik, Kabupaten Gresik. Nah, kali ini kita akan mengadakan coaching untuk supervisi akademik. Nah, di samping saya ada siapa itu? Silakan diperkenalkan. Perkenalkan, saya Amalia Nurul, guru SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Baik. Nah, Bu Amel ya panggilannya. Nah, Bu Amel, mata pelajarannya matematika, ya. Nah, jadi gini Bu Amel, kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi gini, saya sekarang mengadakan coaching untuk supervisi akademik. Nah, kalau dulu supervisi itu kan biasanya diadakan setelah mengikuti pembelajaran di kelas, kemudian ada menilai gitu ya, setelah pelajaran gitu. Nah, sekarang dengan dalam pendidikan guru penggerak ini, supervisi akademik menggunakan teknik coaching. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama pra observasi yang seperti yang kita lakukan sekarang ini, kemudian observasi yang ada di dalam kelas, dan kemudian nanti akan ada pasca observasi. Nah, sekarang kita dalam tahap pra observasi, begitu ya Bu Amel. Nah, baik, ini nanti kita akan ada observasi. Kelas yang akan kita lakukan observasi itu di kelas mana? Kayaknya kita observasinya di kelas 10-5 aja. Oke, kelas 10-5. Ya. Materinya apa Bu Amel? Materinya kita ambil yang nyata-nyata aja kali ya Bu ya. Kita ambil materi trigonometri. Oke, trigonometri. Ya, materinya trigonometri. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan diangkat apa Ibu? Mungkin di sini nanti tujuan pembelajaran yang mau diangkat itu lebih ke diharapkan siswa itu mampu untuk menerapkan perbandingan trigonometri itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak melihat mencari jarak yang nyata itu dari perbandingan trigonometri itu Bu. Baik. Aspek yang ingin dikembangkan oleh Bu Amel apa? Mungkin yang akan dikembangkan dari tujuan pembelajaran tadi itu Bu, ada 2 mungkin ya, kognitif sama keterampilan. Nah, kalau yang dari sisi kognitifnya mungkin dari pengetahuannya anak-anak, nanti rencananya itu di strategi pembelajarannya anak-anak nanti diajak praktek gitu, itu untuk mengembangkan sisi kognitifnya. Untuk sisi keterampilannya itu bisa dari segi presentasinya mereka, cara mereka menyajikan, visualkan apa yang mereka dapatkan dari hasil praktek itu Bu. Oke. Baik Bu Amel, izinkan saya untuk kembali menyampaikan ya, tujuan pembelajaran yang ingin diangkat oleh Bu Amel nanti, yaitu siswa mampu menerapkan materi perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, sedangkan aspek yang ingin dikembangkan, yang pertama kognitifnya, yang kedua adalah keterampilan. Untuk kognitif adalah pengetahuan dari materi tersebut, sedangkan untuk keterampilan yaitu presentasi dan menyajikan hasil praktik, gitu. Nah, strategi pembelajaran yang ingin disampaikan adalah praktik, gitu. Praktik apa Ibu Amel? Jadi nanti itu anak-anak diajak untuk mengukur jarak yang sebenarnya. Jadi kalau di perbandingan trigonometri itu kan kita bisa mengukur misalkan tinggi tiang gitu ya Bu. Misalkan tinggi tiang itu dari jarak yang sudah diketahui pakai perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Jadi nanti anak-anak diajak pakai alat yang namanya klinometer. Itu nanti anak-anak bisa bikin sendiri. Klinometernya dari busur dikasih pemberat, nanti kayak semacam memantau gitu, kemudian nanti dihitung pakai perbandingan trigonometri. Apakah kurang jelas penjelasan saya? Ya, saya rasa cukup penjelasannya. Jadi izinkan saya mengulangi lagi.
Strategi yang ingin digunakan yaitu prakteknya mengukur jarak sebenarnya, seperti contohnya mengukur tinggi tiang. Nah, ini nanti anak-anak menggunakan alat kronometer sederhana yang bisa dibuat oleh anak-anak sendiri menggunakan busur diberi pemberat begitu ya. Baik, terima kasih Bu Amel atas bincang-bincangnya. Next kita bertemu pada saat observasi di kelas 10.5 ya. Terima kasih Bu Amel, semoga kedepannya lancar dan sukses. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Indah. Apa kabar? Alhamdulillah. Kayaknya ada beberapa yang udah masuk ya. Iya, Bu. Iya. Oke, kita absen dulu ya kalau gitu ya. Oke, Cikgu. Abdul Samad, Hadir. Ahmad Zaidan, Hadir. nggak ada ya? Nino, Ahmad Yoni, Zaidan Farid, Ais. Boleh berkumpul ke kelompoknya masing-masing, masih ingat kelompoknya? Ya. Kumpul ke kelompoknya masing-masing, ingat kelompoknya bukan alfabetnya. Coba dilihat LKPD-nya, di situ ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Halo. Kan? Ini punya siapa? Di situ ada, coba dilihat langkah nomor 3. Halo, coba dilihat langkah nomor 3. Jadi yang perlu kalian ukur, jadi yang perlu diukur adalah tinggi badan pengamat, jarak antara objek dengan pengamat, sama sudutnya. Nanti ada langkah-langkahnya dan hasilnya harus kalian isi di tabel nomor 4, kemudian dihitung menggunakan cara langkah 5 dan langkah 6. Kemudian setelah selesai menghitung, silakan hasil pengamatan kalian disimpulkan di halaman terakhir. Kemudian apa yang sudah kalian dapatkan silakan diilustrasikan di kertas yang sudah tak kasih. Sekreatif mungkin. Boleh, dibuat, boleh. Boleh. Sekreatif kalian mungkin. Apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil praktik kita. Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang tak bagi ya buat ukurnya. Kelompok 1 tiap bendera di depan. Kelompok 2 di lobby yang ada piala-piala di depan. Itu kan, Be. Sekarang kita berapa? Jangan gaduh. Ya, yang ganti. Yang ganti. Rame-rame karena ada try on.
Hah? 40 cm. Cedek sarulan 40 cm. 400. Nggih. 40 cm semene tok lho yo. Sik ta. 400. Objek yaitu 1,47 meter. Kemudian 75 derajat. Tan 75 derajat kita kalkulatorkan yaitu mendapatkan 3,75. Setelah kita hitungkan akan mendapatkan jumlah yaitu 5,48 hasil dari semuanya. Setelah mendapatkan jarak mana? Oh iya, tinggi mata objek ke tinggi objek kita akan menambahkan dengan tinggi pengamat yaitu 5,48 meter ditambah 1,58 meter dan mendapatkan hasil 7,06 meter. Nah, kesimpulan Ibu ya. Ya. Kesimpulannya dari yang kita dapatkan yaitu tugas matematika kali ini adalah kita dapat membuat trigonometer dengan barang-barang yang sederhana yaitu sedotan, benang, kusur, dan alat pemberat yaitu paku. Dan kita dapat menggunakan trigonometer dan menghitungnya dengan rumus trigonometri dan dapat mengetahui tinggi dari gedung MBS. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amel. Wabarakatuh, Bu Indah. Gimana kabarnya Bu Amel? Alhamdulillah. Hari ini kita berbincang-bincang lagi ya Bu Amel ya. Jadi waktu itu kita berbincang-bincang untuk coaching supervisi yang pra ya. Terus kemarin saya sudah ikut observasi pembelajarannya Bu Amel ya. Nah sekarang kita berbincang kembali untuk yang pasca observasi ya. Nah, kemarin saya sudah melihat, saya sudah hadir dalam praktek pembelajaran Bu Amel. Kemarin waktu itu tujuan pembelajarannya siswa mampu menerapkan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu nih Bu Amel ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya bagaimana Ibu? Apakah sudah terrealisasi semua? Apa sudah terlaksana semua? Sudah, alhamdulillah sudah. Jadi pembelajaran untuk yang siswa mampu menerapkan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari itu sudah terlaksana. Kita kemarin sempat belajar di luar juga, langsung mengaplikasikan pakai langsung ukur ketinggian, nggak pakai langsung gitu Bu, langsung pakai perbandingan trigonometri diaplikasikan langsung. Ya. Jadi kemarin menghitung ketinggian suatu objek gitu ya, tapi tidak mengukur langsung, tapi menggunakan konsep perbandingan trigonometri gitu ya Bu. Nah, untuk aspek lain gimana kemarin kognitifnya tentunya perbandingan trigonometri konsepnya ya. Terus keterampilannya kemarin anak-anak mampu menghitung gitu ya, mampu menghitung perbandingan trigonometri, terus kemudian mempresentasikan seperti itu ya. Nah, apakah ada kendala atau temuan-temuan apa yang ada di lapangan Bu Amel? Oke, mungkin ini ya Bu ya. Kendala yang pertama itu ketika kita praktik mengukur ketinggian itu, anak-anak ada beberapa yang masih belum bisa membaca meteran yang biasanya dibuat ukur bangunan itu, ukur ya jarak itu masih ada beberapa yang belum bisa membaca. Kemudian ketika kita di kelas mempresentasikan hasil apa ya, kayak praktikum gitu ya, kayak praktikum kita itu ketika temennya
sedang mempresentasikan hasilnya, beberapa teman yang lain itu ada yang acuh gitu Bu, ada yang tidak memperhatikan, ngobrol sendiri gitu. Jadi yang kendala pertama itu siswa masih belum bisa membaca meteran. Ya, Ada beberapa yang belum bisa. ada beberapa bisa disebutkan kurang lebih berapa Ibu? Kalau karena kemarin di kelas 10 itu kalau nggak salah ada 7 kelompok ya Bu ya. Ya, 7 kelompok. Mungkin 3 dari 7 itu Kak. Kalau 3 dari 7 kelompok itu 3 dari 7 ini Ya. mengalami kendala. Berarti cukup banyak Bu, ya. cukup 3 dari 7 kelompok yang masih kesulitan untuk membaca meteran dan menggunakan meteran. Iya. Ya. Terus kira-kira dari pengamatan Bu Amel kemarin dari yang tidak bisa membaca meteran itu apakah membawa dampak dari praktiknya itu? tentu Bu, karena meteran itu mengukur jarak antara objek sama pengamat. Nah itu kalau misalnya anak-anak nggak bisa baca meteran, hasilnya kan nanti jadi nggak valid. Iya. Misalnya kalau misalnya salah itu hasilnya nggak valid, berpengaruh sama hasil tinggi yang didapatkan. Jadi itu berpengaruh, berdampak yang cukup itu ya, cukup apa? Signifikan ya? Ya cukup krusial lah. Ya. Jadi menurut Bu Amel ini karena ada yang tidak bisa membaca, jadi perhitungannya Oke. dikhawatirkan kurang valid Iya. dalam mengukurnya, sehingga dikhawatirkan tidak mendapatkan hasil Hasil yang tepat, valid, ya. yang tepat berapa Berapa meter tingginya. tinggi objek yang sesungguhnya gitu. Dari menggunakan alat ya Bu ya? Iya Bu, alat Alat klinometer. klinometer. Dari pengamatan Bu Amel sendiri menggunakan klinometer itu apakah ada kendala juga? Kalau menggunakan klinometernya, alhamdulillah anak-anak malah lebih bisa daripada membaca meterannya. Sebelumnya juga udah saya jelaskan kan Bu, cara membaca klinometernya, dan di LKPD-nya, di lembar kerjanya itu juga sudah tuliskan cara-caranya, kayak misalnya harus dikurangi 90 derajat terus nggak boleh minus kayak gitu. Jadi sebelumnya Bu Amel telah melampirkan dalam LKPI Ya. dua petunjuk Untuk penggunaan klinometernya. klinometer. Baik. Terus kemudian tadi sempat disampaikan kendala berikutnya adalah ketika presentasi anak-anak acuh. Iya, ada Bu. Ya. Temennya acuh gitu. Nah, acuhnya berarti tidak memperhatikan ketika Iya, temannya betul. presentasi. Iya Bu. Nah, kemarin juga saya sempat lihat itu ada teman-teman yang memang rame begitu Iya. ya dalam kelas ya. Oke. Menurut Bu Amel, dari acuhnya beberapa anak terhadap teman-temannya sedang presentasi ini dampaknya apa? Dampaknya yang pertama pasti mengganggu konsentrasi ya Bu ya. Iya. Konsentrasi baik itu yang presentasi maupun teman-temannya yang lain yang mau untuk memperhatikan apa yang dipresentasikan. Yang kedua itu juga jadinya tidak kondusif. Iya. Terus apa ya dampaknya? Mungkin jadinya yang siswa yang ramai tadi atau yang acuh tadi itu jadi tidak mendapatkan informasi yang dikasihkan sama temennya. Tidak mendapatkan informasi. Dipresentasikan. Baik. Menurut Bu Amel, dari kendala tersebut untuk kedepannya apa yang sebaiknya Bu Amel lakukan untuk meminimalkan kendala Ya. dan temuan-temuan tersebut? Apa ya Bu ya? Kayaknya ini saya mungkin harus lebih belajar lagi untuk menguasai kelas, menguasai kondisi kelas. Terus kemudian mungkin penyebab dari anak-anak acuh itu kan mungkin karena bosan sama apa yang dipresentasikan ya. Mungkin karena aku bisa ngerti lah kayak gitu mungkin dari teman-temannya. Mungkin nanti kedepannya inovasi yang perlu saya lakukan itu memberikan variasi apa yang harus dilakukan gitu, atau variasi bentuk presentasi, misalnya bentuk presentasinya bawa alat atau gimana. Padahal kemarin itu sudah bentuk gambar ya, tapi masih kurang menarik mungkin ya bagi anak-anak. Iya.
Terus kemudian untuk beberapa anak yang masih belum bisa membaca meteran ini, kedepannya Bu Amel akan bertindak seperti apa? Apa yang Bu Amel lakukan? Ya masih edukasi ya Bu ya, pastinya masih tahu gimana caranya baca meteran atau mungkin alat ukur yang lainnya yang nanti ini kedepannya dipakai. Jadi Bu Amel memberikan suatu panduan terlebih Ya, dahulu gitu ya. oke. Penggunaan meteran. Cara baca gitu. Nah, tadi sempat Bu Amel jelaskan presentasinya menggunakan gambar. Itu Bu Amel tadi membuat teman-temannya bosan begitu. Mungkin ya gitu. Mungkin membuat teman-temannya Iya. bosan. Gitu. Nah, Bu Amel izinkan saya bertanya. Untuk diferensiasinya ini terletak di mana Bu Amel? Diferensiasinya ada di proses sama produk ya Bu ya. Ya. Nah jadi kebetulan di kelas 10-5 itu saya lihat beberapa siswa itu punya bakat untuk di seninya gitu Bu. Mereka lebih tertarik untuk menggambar, menciptakan visualnya gitu. Terlihat dari kemarin itu hasilnya, produknya mereka yang ketika presentasi itu gambar-gambarnya bagus-bagus banget. Ya berarti itu. Terus saya juga menanyakan siapa yang gambar, siapa yang bikin visualnya gitu. Nah itu nantinya yang akan menjadi diferensiasi saya di produk. Nah ketika diproses itu melihat dari siapa yang aktif untuk ketika yang mengkoordinir teman-temannya ketika di lapangan per kelompok, terus siapa yang inisiatif untuk mengukur, nah sebagainya, siapa yang inisiatif buat mencari tahu. Jadi ada dua diferensiasi ya. Yang pertama ada diferensiasi produk, kemudian juga ada diferensiasi proses. Untuk produknya menurut Amel berupa gambar-gambar ya. Gambarnya itu dari setiap kelompok gitu ya. Jadi kemarin ada mengukur tinggi tiang bendera, tinggi pos satpam, terus tinggi gedung MBS gitu ya, kurang lebih, terus tinggi lobi dan lain sebagainya. Otomatis itu gambarnya ya. Nah, gambarnya berbeda-beda. Jadi ini merupakan diferensiasi produk gitu ya. Sedangkan untuk diferensiasi prosesnya, jadi setiap kelompok Bu Amel mengamati dari sisi keaktifannya, sisi inisiatif mengerjakannya, diskusinya dan kurang lebih seperti itu ya Bu Amel. Apakah ada kendala dari penerapan strategi diferensiasi proses dan produk ini? Kayaknya belum saya temukan ya Bu ya. Belum saya temukan, mungkin nanti ketika saya menemukannya nanti saya kasih tahu. Baik, menarik sekali ya Bu ya. Jadi dalam pembelajaran Bu Amel ini ditemukan banyak kendala, ada beberapa kendala dan beberapa pertemuan lainnya ya. Ternyata masih ada yang belum bisa menggunakan meteran gitu ya. Apalagi kemarin kan meteran mungkin maksimalnya 5 meter. Terus bagaimana untuk mengatasi kelebihan jaraknya seperti itu ya Bu Amel ya. Baik, sebelum mengakhiri wawancara kita kali ini Bu, sebelumnya saya mau bertanya, Bu Amel, apa yang Bu Amel rasakan ketika saya coaching, ketika saya supervisi seperti ini, apa yang Bu Amel rasakan? Merasa ada temennya aja sih. Merasa di kayak didampingi, ditemenin gitu buat bercerita tentang apa yang ada di kelas, menceritakan kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang saya temukan di kelas, dan bisa sharing sama Bu Indah kayak misalnya solusi apa sih yang tepat yang harus saya lakukan misalnya. Berarti dulunya pergambarannya itu seperti apa Bu? Yang dulu yang dirasakan ketika menderita
Bu Amel besok saya supervisi. Oh gitu. Kalau itu kayaknya lebih ke menakutkan ya Bu. Menakutkan. Kalau supervisi itu kan ibaratnya kayak dinilai, pandangannya loh lebih ke konotasi negatif gitu. Dinilai, dihakimi dan seterusnya. Tapi setelah saya melakukan supervisi sama Bu Indah ternyata tidak semenakutkan itu. Ya, setelah kita supervisi menggunakan metode coaching jadi lebih jauh, lebih santai Bu. Iya. Tidak merasa dihakimi, lebih santai dan enjoy gitu ya Bu ya. Baik, saya rasa cukup di sini dulu. Bu Amel, kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi Bu Amel ya untuk melihat bagaimana kelanjutan atau hasil dari Iya, Bu. apa yang Bu Amel tadi tindak lanjuti, begitu ya. Terima kasih Bu Amel, Terima kasih, semoga Bu lancar Ida. semua aktivitasnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.